Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang active learning. Apa saja yang akan saya jelaskan poin-poinnya? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Pengertian active learning yaitu salah satu metode pembelajaran yang menggunakan dan melibatkan siswa dengan materi yang bermakna dalam aktivitas dan proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada active learning ini siswa itu mengajak kita sebagai guru mengajak siswa itu berperan aktif ketika di kelas. Aktif menggunakan otak atau dalam artian siswa itu dapat menemukan informasi atau menemukan materi yang akan dipelajari atau yang sudah dipelajarinya, dan juga dapat memecahkan persoalan atau bisa mengaplikasikan materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, itu adalah pengertian dari active learning. Adapun karakteristik active learning menurut Bonwell tahun 1995, yang pertama yaitu adanya penekanan proses pembelajaran pada pengembangan keterampilan menganalitis dan mengkritisi. Jadi siswa itu harus pandai mengkritik dan menganalisis bahan yang sudah diajari oleh gurunya sendiri. Dan yang kedua, peserta didik itu tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi menggunakan secara aktif juga, mendengarkan secara aktif juga. Nah, yang ketiga yaitu menekankan eksploitasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajarannya. Nah, itu adalah 3 karakteristik menurut Bonwell. Dan adapun asas-asas active learning yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prinsip yang terlibat pada peserta didik atau siswa. Nah, pada prinsip peserta didik ini, yang terlibat pada peserta didik ini harus adanya keberanian atau niat dan dorongan dalam proses belajar mengajar, dan juga adanya dorongan keingintahuan yang besar terhadap materi yang telah disampaikan atau yang belum dimengerti. Nah, dan juga keinginan dan keberanian untuk mencari kesempatan guna berpartisipasi gitu ya dalam persiapan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, prinsip yang terlibat dalam guru. Nah, yang terlihat pada guru. Yang pertama, guru itu sebagai pembimbing untuk para siswanya, hendaknya guru itu memberikan dorongan kepada siswanya agar siswanya itu bisa gitu ya mengerti pelajaran atau mengerti pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Dan juga kembali lagi ke peranan guru itu seperti apa. Nah, kan peran guru itu sebagai motivator dan fasilitator. Jadi guru itu harus memberikan kesempatan untuk siswanya yang ingin bertanya. Dan yang ketiga, ada prinsip yang terlihat pada pengajaran. Nah, prinsip yang terlihat pada pengajaran ini adalah tujuan pengajarannya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi yang akan diajarkan, hendaknya guru itu harus tahu dulu. Nah, tujuan pengajaran ini tuh apa, bagaimana agar ketika diajarkan, ketika diberikan kepada siswa itu dapat mengerti gitu pelajaran yang telah kita sampaikan. Dan juga program yang jelas terhadap prinsip yang terlihat pada pengajaran ini. Jadi sebelum
guru itu masuk ke kelas, hendaknya guru itu membuat dulu RPP atau perencanaan apa nih materi yang akan disampaikan, rincian tujuan yang dibuat oleh guru sebelum masuk ke kelas. Dan yang keempat, ada prinsip yang terlihat pada situasi belajar mengajar. Nah, pada situasi belajar mengajar ini, guru dengan murid itu harus bekerja sama, saling bekerja sama satu sama lain. Jadi guru itu harus bisa mengkomunikasi antara guru dengan murid itu. Jangan ada yang membeda-bedakan gitu ya. Jangan ada, wah ini mah murid saya yang pintar, nah ini mah si bodoh. Nah, jangan sampai membeda-bedakan seperti itu. Dan juga adanya keyakinan dan kegembiraan ketika belajar di kalangan peserta didik. Jadi kalau ingin tidak monoton ketika kita mengajar, kita harus ice breaking di sela-sela pelajaran di kelas itu. Dan yang terakhir, dari segi sarana. Nah, apabila sarana prasarananya itu tercukupi, media pembelajarannya juga ada, nah dari situlah pengajaran di kelas akan berjalan dengan lancar. Itulah asas-asas dari active learning. Dan tujuan active learning yaitu agar dapat menjadikan siswa itu menjadi aktif dan kondusif ketika sedang belajar di kelas. Jadi tujuan active learning ini agar menghidupkan suasana kelas agar tidak monoton, jadi menjadi kondusif. Nah, itu adalah tujuan dari active learning. Sedangkan peran guru dalam active learning ini adalah pasif. Pasif dalam artian mengupayakan agar stimulus dan respon anak didik itu dalam pembelajaran itu lancar dan menguat. Sedangkan peran muridnya atau peran siswanya itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian perbedaan antara active learning dan pembelajaran tradisional yaitu pada active learning, yang aktifnya itu adalah siswa. Sedangkan ketika pembelajaran tradisional itu, yang aktifnya guru saja. Nah, kalau active learning menggunakan beberapa media atau beberapa metode. Sedangkan pembelajaran tradisional itu cenderung monoton, yaitu menggunakan strategi ceramah. Nah, kalau active learning ini siswanya itu aktif, menggunakan beragam sumber media atau sumber informasi banyak. Sedangkan pembelajaran tradisional itu hanya memiliki sumber informasi utama dan seringkali satu-satunya adalah guru. Dan juga pada active learning ini lebih menekankan siswa sebagai pencari pengetahuannya. Jadi siswa itu aktif mencari materi, bukan dari hanya mencari materi seperti ke perpustakaan dan yang lainnya. Sedangkan pembelajaran tradisional yaitu bersifat membuat siswa itu pasif untuk menerima pengetahuan dari guru. Nah, itu adalah perbedaan antara pembelajaran active learning dan pembelajaran tradisional. Taib, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.